Hai teman-teman, saya Calvin dan adikku Charlotte sudah siap untuk beribadah. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Ayo kawan-kawan, kita semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah ya. Hai Tante Jenny. Halo Tante Jenny. Tante Melva. Selamat apa ya? Kenapa? Selamat pagi Tante Jenny. Iya. Kok Tante Jenny bingung sih? Kelihatannya sedih, kurang bersemangat. Apa Tante Jenny sakit? Tidak, Tante Becky. Aku tuh sedang sedih dan bingung. Tadi di rumah tidak sengaja lukisan kakakku ketumpahan air minumku. Padahal kakakku udah bilang, udah pesen jangan deket-deket sama lukisannya. Tapi kan aku penasaran ya, pengen tahu lukisannya seperti apa. Jadi malah ketumpahan air minumku, Tante. Waduh. Tante Jenny udah sempat minta maaf belum? Iya. Gimana? Belum, Om. Kan kakakku belum tahu karena dia tadi keluar beli perlengkapan lukisannya. Terus aku kan langsung ke gereja mau beribadah bersama adik-adik. Gimana ya? Aku merasa bersalah nih. Tante Jenny, iya sih pasti sedih ya. Tapi sedihnya jangan lama-lama. Sini yuk, iya kan? Nah, kita kembali bersukacita. Sedih sih boleh, tapi lihat kita mulai ibadah ya bersama dengan adik-adik. Tapi nanti selesai ibadah, Tante Jenny bisa langsung minta maaf sama kakaknya. Betul. Bener ya? Betul. Tante Melva. Betul. Kita beribadah dulu. Itu lihat, adik-adik kita sudah menunggu. Kita beribadah dan bersukacita memuji Tuhan dahulu ya. Iya. Oke, Om Julius. Om Julius. Tapi kita sapa ya adik-adik yang ada di rumah. Yuk. Shalom adik-adik. Selamat pagi. Adik-adik sudah siap untuk beribadah? Ada yang sedang sedih seperti Tante Jenny? Atau ada yang bermalas-malasan beribadah? Tidak ya, semoga tidak. Tadi teman kalian, ayo masih ingat Kelvin dan adiknya Charlotte? Dengan semangat dan sukacita, mereka juga sudah mengajak kita semua untuk beribadah. Yuk adik-adik bangkit berdiri semuanya. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian.
Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Adik-adik ikuti Tante Jenny berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah menjaga kami setiap hari sampai hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak tidak taat kepada mama papa? Misalnya nih, mama bilang tidur siang kata mama. Adik-adik tidak taat, malah main. Ada yang seperti itu? Atau nih ya Tante, mama bilang tidak boleh makan permen banyak-banyak. Supaya giginya nggak rusak, nggak sakit. Malah makan permen yang banyak Tante. Ada tidak yang seperti itu? Semoga tidak ada ya Tante ya. Semoga adik-adik semua taat dan patuh sama mama dan papa. Tapi Tante Becky, ada nih role play yang tidak taat sama mamanya. Bagaimana ya kejadiannya ya? Yuk kita lihat role play ini. Teman-teman, aku sedih karena aku sedang sakit. Aku sakit karena aku kebanyakan minum es. Padahal Mama sudah ingatkan aku jangan terlalu banyak minum es. Tapi aku tidak dengarkan Mama. Dulu gak enak banget, tidak enak badan. Mama juga sedih kalau aku tidak enak badan. Aku menyesal buat Mama sedih. Jordan, apa kabar kamu nak? Mama sedih, Jordan sakit. Mama, maafin Jordan ya. Jordan akan jadi anak yang taat. Iya Jordan, Mama senang. Jordan sudah menyadari kesalahan Jordan. Oh iya, Mama ada hadiah buat Jordan. Hore, terima kasih ya, Ma. Cepat sembuh ya nak ya. Oke. Loh, adik kok dapat mainan? Mama gak adil. Mama kok bisa baik banget sih sama adik? Adik sakit karena adik gak taat sama perintah Mama. Mama gak adil. Aduh Tante,
Jordan sakit, bersin-bersin, batuk-batuk. Kebanyakan makan es. Nah, Jordan akhirnya menyesali perbuatannya dan mau minta maaf kepada Mama. Tapi Mama luar biasa ya, mau memaafkan Jordan. Kalau Mama saja mau memaafkan anaknya, terlebih lagi Tuhan Yesus pasti mau ya Tante memaafkan anak-anaknya. Kasih Tuhan Yesus itu sangat besar Tante Melva. Betul. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan ya dengan pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Adik-adik nyanyinya pakai gerakan, jadi harus berdiri. Yuk kita berdiri ya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Tuhan Yesus sangat hebat adik-adik, sangat sayang kepada kita semuanya. Iya. Benar kan? Adik-adik, kita bersyukur ya punya Tuhan yang sangat baik kepada kita semuanya. Tante Jenny, ya sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan. Iya, kita mau lihat lagi nih gimana kasih Tuhan Yesus yang sangat baik kepada kita semua. Tante Jenny, Tante Becky, Ya. Om Julius, Ya. sudah siap mau Siap. mendengarkan Sudah firman dong. Tuhan? Siap, Tante. Adik-adik bagaimana? Pasti sudah. Pasti sudah. Ya, aku juga Tante sudah tidak sabar mau dengar firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Becky. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lagi Tante ya. Kita Ya. mau nyanyi lagu. Nih Tante siap-siap. Ayo melompat. Lompatnya yang tinggi ya Tante ya. Ya, yang Oke. ya, oke. Siap ya Adik-adik adik-adik. juga ya. Ayo Om. Jongkok adik-adik. Ayo melompat, lompat yang tinggi, lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku. Ku mau dengar firman Tuhanku. Siap. Ayo melompat, lompat yang tinggi, lalu jongkok sambil bergoyang. Sekarang aku duduk dan melipat tanganku. Ku mau dengar firman Tuhanku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, hari ini
kami semua boleh bergembira, memuji Tuhan. Saat ini kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tante Becky yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati juga kami semua yang akan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan kali ini akan menceritakan tentang kisah seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Wah, kira-kira bapaknya kenapa ya? Kita lihat sama-sama ya videonya ya. A certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, "Father, give me the portion of goods that falleth to me." And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. When he came to himself, he said, "How many hired servants of my father's have bread enough and to spare? I will go to my father and will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of thy hired servants." And he arose and came unto his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. And the son said unto him, "Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son." But the father said to his servants, "Bring forth the best robe, and put it on him. And put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found." And they began to be merry. Now his eldest son was in the field. And as he came and drew nigh to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked him what these things meant. And he said unto him, "Thy brother is come,
And thy father hath killed the fatted calf, because he hath received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and entreated him. And he, answering his father, said, Lo, these many years do I serve thee. Neither transgressed I at any time thy commandment, and yet thou never gavest me a kid, that I might make merry with my friends. But as soon as this thy son was come, which hath devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. And he said unto him, Son, thou art ever with me, and all that I have is thine. It was meet that we should make merry and be glad. For this thy brother was dead, and is alive, and was lost, and is found. Adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya ya. Ada berapa anak bapaknya? Ada berapa? Iya betul, ada 2. Si kakak kita sebut sulung, yang artinya anak pertama. Dan si adik kita sebut bungsu. Artinya apa? Dia anak yang terakhir. Nah, adik-adik, dalam kisah ini anak bungsu mau pergi dari rumahnya untuk menghabiskan uang yang diberikan oleh bapaknya. Wah, dengan berpesta setiap hari. Wah, mereka pergi belanja-belanja, lalu mereka berpesta-pesta, menari-nari, buang-buang uang, pokoknya apa saja dia habiskan uang dari papanya. Wah, sampai si anak bungsu ini sekarang tidak punya uang lagi. Dia tidak bisa makan, perutnya lapar, adik-adik. Si bungsu sudah mulai miskin, dia kelaparan. Lalu kalau kelaparan gak punya uang bisa makan? Tidak bisa. Iya, dan si anak bungsu ini berpikir, wah, orang-orang yang bekerja di rumah bapakku semua dapat makanan enak-enak. Sementara aku susah, aku tidak punya makanan. Makanan babi aja aku mau minta, gak ada yang mau kasih. Aduh, aku sudah lemas, aku sudah kelaparan. Aku harus pulang ke rumah bapakku. Aku mau pulang, aku mau minta maaf atas perbuatanku yang sudah dilakukan olehku dengan tidak baik, tidak sopan, tidak menghormati bapakku. Iya, adik-adik. Nah, waktu si bungsu ini pulang ke rumah, apa yang terjadi? Dia pikir bapaknya akan marah. Tapi dari jauh, adik-adik, bapaknya sudah berlari kencang sekali. Dia mengejar anaknya. Dia mau memeluk anaknya. Hai anakku si bungsu, kau sudah pulang. Waduh, dia kejar adik-adik. Dia memeluk anaknya, lalu dia mencium anaknya. Dia cium anaknya, lalu semua pelayan dari bapaknya ini dia bilang, ayo siapkan baju yang paling bagus, lalu berikan dia sendal juga yang paling bagus, lalu kamu juga harus memotong
lembu yang gemuk-gemuk supaya kita bikin pesta yang meriah untuk menyambut si bungsu anakku yang hilang. Yeay, puji Tuhan, anakku yang hilang sudah kembali, sudah hidup kembali. Waduh, semua orang diundang untuk datang ke rumah bapaknya untuk bersuka cita. Wah, adik-adik, hati dari si bungsu ini sungguh senang dan dia menyesali atas perbuatannya. Tapi kita lihat nih, kakaknya kemana? Oh, ternyata kakaknya si sulung itu sedang ada di ladang. Kakaknya begitu pulang melihat ada pesta yang meriah. Wah, kakaknya panggil salah seorang pelayannya. Dia bilang, "Hai pelayan, ada apa ini? Kok ramai sekali?" Si pelayannya bilang, "Apa tadi? Dalam video tadi?" Dia bilang, adikmu sudah kembali. Adikmu sudah kembali. Dia sudah kembali dan bapakmu senang sekali membuat pesta yang meriah. Wah, aku tidak mau masuk. Masa adikku yang sudah habisin uang bapak sampai semuanya habis, terus dia tidak punya apa-apa lagi sampai dia miskin. Bapaknya malah bikin pesta. Sementara aku orang yang baik. Aku tidak pernah melawan bapak. Aku selalu membantu bapak. Tapi aku tidak pernah tuh dibikin pesta seperti ini. Adik-adik, bapaknya langsung menyuruh kakaknya si sulung ini untuk masuk. Dia bilang begini, Nak, sulung, dengar ya bahwa adikmu yang hilang sudah kembali. Berarti kita semua harus menyambut dengan sukacita. Kamu tidak boleh seperti itu. Karena apa? Yang harta bapak yang bapak punya adalah punya kamu juga, Nak. Ya, yuk kita masuk, kita bersama-sama bersukacita dengan si bungsu adikmu. Waduh, bapak ini adik-adik seperti kisah dari Tuhan Yesus yang selalu mempunyai kasih sayang, yang selalu mau memaafkan. Hebat ya. Jadi siapa nih yang harus kita contoh? Si bungsu atau si sulung? Oh, tentunya jangan dua-duanya ya. Tapi yang harus kita contoh adalah si bapak yang hatinya seperti Tuhan Yesus, yang selalu sayang, yang selalu mau mengasihi, yang selalu mau mengampuni. Bayangkan, kita selalu tidak taat, kita selalu malas berdoa, kita selalu malas baca firman, kita selalu malas ikut persekutuan kelas, kita selalu malas ikut ibadah anak setiap minggu. Wah, hati Tuhan sedih adik-adik. Tapi Tuhan yang penuh kasih selalu mengasihi kita, mengampuni kita, memaafkan kita. Nah, adik-adik harus selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana ya caranya adik-adik mengucap syukur? Bagaimana? Iya, benar. Kita mengucap syukur dengan tadi apa? Rajin beribadah dengan sukacita. Yang kedua apa? Berdoa kepada Tuhan dan mau minta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Karena Bapa kita, karena Tuhan Yesus selalu mau memaafkan kita. Dan yang paling penting apa adik-adik? Tidak mengulangi lagi ya. Jadi kita selalu disayang oleh Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan.
Nah, untuk kakak-kakak dari kelas TKKC, kita mau membaca ayat hafalan kita yang diambil dari Mazmur 145 ayat 8. Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Ulangi lagi ya, Mazmur 145 ayat 8. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Baik adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu mendengar nasihat dari mama papa dan juga mau mengasihi seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Berkati kami ya Tuhan, untuk menjadi anak yang baik, yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Wah, Tante Becky, Tante Jenny, Tante Melva, luar biasa ya kasih Tuhan Yesus ya. Iya, Tuhan Yesus selalu mengampuni kita orang yang berdosa. betul Om Julius. Tuhan Yesus mau menerima kita walaupun kita sudah berbuat kesalahan. Tuhan Yesus juga mau kita semuanya saling mengasihi dan memaafkan. Seperti role play berikut ini, kita lihat ya kelanjutan cerita Mama, Jaden dan juga Jordan. Yuk kita lihat. Mama. Iya, Jen. Jaden minta maaf ya, Ma. Karena tadi Jaden udah marah-marahin Mama. Harusnya Jaden gak usah marahin Mama. Kalau Mama udah maafin Adek. Iya, Jaden. Mama senang sekali. Jaden sudah menyadari kesalahan Jaden. Tuhan mau kita sayang semua orang seperti Tuhan menyayangi kita. Walau kita sudah berbuat banyak dosa, Tuhan tetap menyayangi dan mengampuni kesalahan kita. Sekarang, Jaden minta maaf sama Adek ya. Karena Jaden tadi sudah marah-marahin Adek. Oke, siap, Ma. Good boy. Mama sayang sama Jaden. Widih, keren banget kan Jaden. Jaden juga minta maaf karena Jaden sempat kesal sama mamanya yang mau memaafkan adiknya si Jordan itu loh. Betul Tante Becky. Nah, adik-adik juga ya mau saling memaafkan dan saling mengasihi. Kita kan ikut senang ya Tante kalau ada teman kita yang berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Kita mau mencontoh Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus yang terhebat. Seperti pujian kita ini adik-adik. Dia yang terhebat. Yuk.
Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Iya adik-adik, Tuhan Yesus terhebat, juru selamat kita. Nah sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Adik-adik, nanti masukkan uang persembahannya ke dalam amplop dan selesai ibadah adik-adik berikan kepada mama atau papa supaya bisa ditransfer ke rekening gereja. Dan kita mengucap syukur adik-adik kepada Tuhan dengan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kalian Naomi dari kelas TKK jam 10. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu membawa persembahan. Kiranya persembahan ini dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, terima kasih adik Naomi sudah memimpin doa persembahan hari ini. Buat adik-adik di rumah yang ingin memimpin doa persembahan, boleh ya menghubungi Om dan Tante pelayan anak di kelasnya masing-masing. Adik-adik juga harus tetap semangat ya Tante. Iya. Meskipun rekaman doanya ini harus berulang-ulang ya. Karena apa? Supaya kita mendapatkan rekaman video doa yang terbaik untuk Tuhan. Tante Melva, Ya, Tante. aktivitas kita hari ini ya. Untuk adik-adik yang di kelas Batita, adik-adik mewarnai gambar kisah perumpamaan anak yang hilang Tante. Ya. Nah, untuk adik-adik yang di kelas TKK, adik-adik membuat wayang Bapak dan anak bungsunya itu Tante. Kemudian adik-adik
menceritakan kembali kisah anak yang hilang yang tadi kita sudah dengar ya, dengan menggunakan wayang yang sudah adik-adik buat. Lalu direkam ya Tante, direkam videonya. Nah, setelah aktivitasnya selesai dikerjakan, adik-adik jangan lupa juga kirim ke WA grup kelas masing-masing Tante. Ya, adik-adik semangat ya ngerjain aktivitasnya. Nah, Tante sekarang kita mau lihat nih hasil aktivitas adik-adik minggu lalu. Ini dia foto adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas dan mengirimkan fotonya ke Om dan Tante di kelasnya masing-masing. Aktivitasnya adik-adik semua. Nah, setelah ibadah pagi ini selesai, adik-adik langsung kerjakan aktivitas hari ini. Lalu difoto menggunakan link Twibbons Tante yang minggu keempat untuk Prapaskah. Lalu kirim ke Om dan Tante di kelasnya masing-masing ya. Nanti minggu depan kita akan sama-sama lihat lagi aktivitas adik-adik. Semangat adik-adik. Nah, adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Jaga kesehatan dan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Terus berdoa adik-adik agar pandemi ini cepat berlalu. Dan juga jangan lupa berdoa untuk kesehatan papa, mama, kakak, dan semua saudara-saudara kita. Terakhir yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian. Minta sama mama atau papa untuk menemani adik-adik membaca renungan harian. Tetap semangat adik-adik, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, adik-adik ingat selalu ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada
kita semuanya. Tuhan Yesus senang sekali kalau kita selalu datang kepadanya. Makanya nih adik-adik, minggu depan jangan lupa beribadah. Ya adik-adik ya. Nah sekarang kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, sepanjang ibadah ini. Kami boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar seperti firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan juga selalu mengampuni kami. Ajar kami Tuhan supaya selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami sepanjang hari ini. Kami juga mau beribadah minggu depan dengan semangat dan bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tante Melva, aku mau minta maaf sama kakakku. Aku juga menyesal sudah membuat kakakku sedih. Setuju Tante Jenny. Tante Jenny cepat-cepat pulang ke rumah dan minta maaf ya. Iya. Tante Jenny semangat ya. Terima kasih teman-teman. Yuk.